Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senjanti, NIM 230406013, Prodi Pendidikan Matematika, Angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kualitas instrumen evaluasi dalam pembelajaran matematika. Pertama, kita akan membahas tentang mengapa instrumen evaluasi berkualitas itu penting. Nah, instrumen evaluasi yang berkualitas sangat krusial dalam pembelajaran matematika karena berdampak langsung pada akurasi penilaian kemampuan siswa. Instrumen yang buruk dapat memberikan gambaran yang salah tentang kemampuan siswa, menghambat proses pembelajaran yang efektif, dan berujung pada ketidakadilan dalam pemberian nilai. Contohnya, soal ujian yang ambigu atau tidak relevan dengan materi yang diajarkan akan menghasilkan nilai yang tidak mencerminkan kemampuan sesungguhnya siswa. Instrumen yang tidak valid dapat menyebabkan kesimpulan yang salah tentang efektivitas metode pembelajaran, sementara instrumen yang tidak reliable menghasilkan skor yang konsisten meskipun siswa memiliki kemampuan yang sama. Selanjutnya yaitu kunci penilaian akurat. Instrumen evaluasi yang baik sangat penting dalam menentukan keakuratan penilaian kemampuan siswa dan efektivitas pembelajaran. Instrumen buruk memberikan gambaran yang salah dan tidak adil. Jadi, mengukur kemampuan secara akurat yaitu instrumen evaluasi yang baik memastikan bahwa penilaian kemampuan siswa sesuai dengan kemampuan sebenarnya. Dan menghindari kesalahan pahaman penilaian, instrumen yang buruk memberikan gambaran yang salah dan tidak adil tentang kemampuan siswa. Ketiga, yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan instrumen evaluasi yang baik, guru dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa sehingga dapat memperbaiki strategi pembelajaran. Yang keempat, yaitu membantu pengembangan siswa. Instrumen evaluasi yang baik membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, berikut adalah ciri-ciri instrumen evaluasi yang baik. Yang pertama yaitu objektif, tidak memihak atau bias. Yang kedua yaitu reliable, konsisten dan dapat diandalkan. Yang ketiga yaitu valid, mengukur apa yang sebenarnya diukur. Yang keempat, praktis, mudah digunakan dan diadministrasikan. Contoh instrumen evaluasi yang baik. Yang pertama itu tes objektif, yang kedua penilaian proyek, yang ketiga yaitu observasi langsung, yang keempat itu evaluasi portofolio. Nah, selanjutnya yaitu ukuran yang tepat. Instrumen valid mengukur apa yang seharusnya, yaitu isi, kriteria, dan juga konstruk. Contoh soal sesuai kurikulum atau isinya. Kemudian prediksi kinerja yaitu atau kriteria mengukur konsep yang tepat atau konstruk. Nah, validitas isi atau content validity, seberapa baik butir soal mewakili keseluruhan domain materi yang diujikan. Contoh, soal ujian matematika harus mencakup semua konsep dan keterampilan yang telah diajarkan dalam kurikulum. Kemudian memastikannya dengan melibatkan ahli materi dan melakukan analisis isi. Yang kedua yaitu validitas kriteria atau criterion relative validity, yaitu seberapa baik skor instrumen memprediksi kinerja siswa pada kriteria eksternal, misalnya nilai ujian nasional. Contoh, skor tes kemampuan awal matematika dapat dikaitkan dengan prestasi siswa di akhir semester. Kemudian yaitu validitas konstruk atau konstruk validity, yaitu seberapa baik instrumen mengukur konstruk teoritis yang ingin diukur, misalnya kemampuan pemecahan masalah. Contoh tes dalam memecahkan masalah bukan hanya sekadar kemampuan menghitung, penelitian validitas konstruk seringkali melibatkan analisis faktor. Selanjutnya yaitu konsistensi pengukuran. Instrumen reliable memberikan hasil konsisten jika diujikan berulang di titik ukur dengan uji coba ulang paralel atau konsistensi internal. Reliabilitas mengacu pada konsistensi pengukuran suatu instrumen. Skor yang reliable akan konsisten jika diukur berulang kali pada kondisi yang sama. Beberapa cara mengukur reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas uji coba atau tes reliability, yakni memberikan tes yang sama pada kelompok yang sama pada waktu yang berbeda. Koefisien korelasi antara kedua skor menunjukkan reliabilitas. Dan yang kedua, reliabilitas paralel atau parallel from reliability, yakni memberikan dua bentuk tes yang setara pada kelompok yang sama. Korelasi antara kedua skor menunjukkan reliabilitas. Dan yang ketiga, reliabilitas konsistensi internal atau internal konsistensi reliability, yaitu mengukur konsistensi butir soal dalam suatu tes. Koefisien alpha Cronbach sering digunakan untuk mengukur reliabilitas ini.
Nilai alfa Cronbach yang tinggi misalnya besar dari 0,7 menunjukkan reliabilitas yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kemudahan dan efisiensi. Instrumen yang praktis mudah digunakan, diadministrasikan, diskor, dan juga diinterpretasikan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yang pertama itu waktu. Tes tidak boleh terlalu panjang sehingga menghabiskan waktu belajar siswa yang berharga. Yang kedua, biaya. Perlu mempertimbangkan biaya pembuatan, administrasi, dan juga penskoran tes. Yang ketiga yaitu kemudahan penggunaan. Petunjuk tes harus jelas dan mudah dipahami oleh siswa dan guru. Selanjutnya tentang menghindari subjektivitas. Objektivitas memastikan bahwa penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Cara meningkatkan objektivitas, yang pertama itu soal pilihan ganda, minimalisir interpretasi subjektif. Yang kedua itu rubrik penskoran atau memberikan pedoman penskoran yang jelas dan terstruktur, terutama untuk soal uraian. Yang ketiga penskoran buta atau blind scoring, yaitu penilaian tidak mengetahui identitas siswa saat menilai. Selanjutnya yaitu tentang perbandingan instrumen berkualitas dan tidak berkualitas. Nah, contoh soal matematika yang baik dan buruk, dan jelaskan mengapa soal tersebut dikategorikan baik atau buruk berdasarkan kriteria validitas, reliabilitas, praktisitas, dan juga objektivitas. Contoh soal yang baik, soal yang jelas, spesifik, dan mengukur konsep yang telah diajarkan. Contoh soal yang buruk, soal yang ambigu, rumit, dan tidak relevan dengan materi. Selanjutnya tentang membangun instrumen yang handal. Pertama, analisis kurikulum, yaitu tentukan kompetensi dasar yang akan diukur. Yang kedua, menentukan jenis instrumen, yakni pilih jenis instrumen yang sesuai pilihan ganda, uraian, esai, portofolio, dan lain-lain. Yang ketiga, penulisan butir soal. Buat butir soal yang jelas, spesifik, dan tidak ambigu. Yang keempat, uji coba, yakni lakukan uji coba instrumen pada kelompok kecil sebelum digunakan secara luas. Yang kelima, analisis data, yakni hitung validitas dan reliabilitas instrumen. Yang keenam, revisi, yakni revisi instrumen berdasarkan hasil analisis data. Dan dari semua materi yang telah kita paparkan, kita dapat menyimpulkan bahwa instrumen evaluasi yang berkualitas sangat penting untuk menghasilkan penilaian yang akurat dan adil. Dengan memperhatikan validitas, reliabilitas, praktisitas, dan objektivitas, kita dapat memastikan bahwa penilaian mencerminkan kemampuan siswa secara tepat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan tentang materi kualitas instrumen evaluasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.